Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Belajar dan Pembelajaran PAI 2, Ibu Dr. Hajjah Hilda Aini Syifa, MAG, dan para audiens teman-teman PAI 5A yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai konsep dasar teori belajar kognitivisme. Baik, untuk yang pertama akan dibahas konsep dasar teori belajar kognitivisme. Teori kognitivisme ini lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Bagi para penganut aliran kognitivisme, mereka beranggapan bahwa belajar tidak hanya sekedar hubungan antara stimulus dengan respon, tetapi lebih dari itu, yaitu belajar adalah melibatkan proses berpikir yang kompleks. Nah, teori kognitivisme beranggapan bahwa ilmu seseorang dibangun dengan cara adanya berkesinambungan dengan lingkungan. Nah, jalannya pun tidak terpatah-patah, terputus-putus, tidak ya, melainkan saling bersambung, menyambung menjadi satu, menyeluruh, yang nantinya akan menyeluruh. Ibaratkan seseorang yang main musik, tidak hanya memahami not-not pada partitur sebagai informasi yang nantinya itu saling berpisah dan berdiri sendiri, tapi sebagai suatu kesatuan yang mana nantinya itu akan masuk secara utuh dalam pikiran dan perasaannya. Karakteristik belajar menurut teori belajar kognitif itu ada 4. Pertama, tingkat kemampuan belajar, dan yang kedua ada tahap perkembangan kognitif, dan yang ketiga ada pemahaman konsep, dan yang terakhir itu 4 ada advanced organizer. Menurut Gardner, proses belajar adalah suatu proses di mana siswa melibatkan aktivitas yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang tidak dimiliki sebelumnya. Ada 8 tingkat kemampuan belajar menurut Gardner, di mana kemampuan belajar ini ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki pada tingkat sebelumnya. Kemudian Jean Piaget mengatakan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yang didasari karena adanya perkembangan sistem saraf. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa proses belajar adalah suatu proses identifikasi dan pengintegrasi stimulus yang baru. Kemudian beliau juga mengatakan lagi bahwa proses belajar seseorang itu akan mengikuti pola dan tahap-tahapan perkembangannya itu sesuai dengan usianya. Jerome Bruner mengatakan bahwa dalam proses belajar, Bruner menekankan adanya pengaruh kebudayaan dalam tingkah laku seseorang. Nah, model ini lebih membebaskan
membebaskan peserta didik untuk belajar mandiri. Nah, kemudian teori ini lebih mengarahkan peserta didik untuk belajar secara discovery learning. Nah, menurut Ausubel, guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Proses belajar yang bermakna di sini ialah menyajikan mata pelajaran yang baru dengan menghubungkan pada konsep yang relevan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu tentang asumsi-asumsi menurut teori kognitivisme. Dalam asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengetahuan dan pengalaman ini tertata dalam struktur kognitif. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru diadaptasikan dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa individu memiliki kemampuan memproses informasi. Kemampuan memproses informasi ini tergantung pada faktor kognitif yang perkembangannya berlangsung sejalan dengan tahapan usianya. Nah, belajar adalah proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi. Hasil belajar adalah berupa perubahan struktur kognitif. Cara belajar pada anak-anak dan orang dewasa berbeda sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kemudian di poin terakhir terdapat prinsip-prinsip teori belajar kognitivisme. Nah, prinsip ini pada teori ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama, pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, bahwa pemahaman pelajar mampu mengembangkan itu tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Kemudian prinsip yang ketiga, belajar membangun pemahaman dari catatan. Prinsip yang keempat yaitu belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Demikianlah video ini saya sampaikan dan saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah belajar dan pembelajaran PAI 2. Terima kasih juga kepada ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.